Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'manu bi ni'matil iman wal islam nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فقال الله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala, atas kenikmatan yang Allah berikan di pagi hari ini, kita semuanya jamaah al-akhwah, ibu-ibu, bapak-bapak, kemudian masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan keutamaannya adalah berjamaah. Untuk laki-laki wajib dan untuk perempuan menjadi keutamaan. Tentu ini adalah sebuah karunia Allah Subhanahu wa taala, di mana kemudian kita patut mensyukurinya, karena memang tidak semuanya hari ini kaum muslimin diberikan sehat seperti hari ini. Bapak-bapak sehat, ibu-ibu ya? Alhamdulillah. Ya, saudara-saudara kita tadi sebagaimana disebutkan oleh Ketua DKM Pak Ustadz Rahmat, masih ada yang diberikan sakit, dan mungkin juga ada juga saudara-saudara kita di rumah ya. Terus kemudian kemudian tetangga dan yang lain-lain juga diberikan sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan mereka semuanya. Amin ya rabbal. Kemudian tidak lupa kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana atas tuntunan, atas petunjuk, atas bimbingan Rasulullah SAW, meskipun secara tidak langsung ya, kita tidak bertatap muka ya, kita tidak mendapatkan wajah Rasulullah SAW, tidak melihat fisiknya, namun kita melihat keindahan-keindahannya dalam hadis maupun dalam sirah nabawiyah, yang kemudian kita beriktikad, kemudian kita berniat untuk mengikuti uswatun hasanah, contoh untuk kita semuanya, yaitu Rasulullah SAW. Mudah-mudahan salawat selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan generasi salaf, generasi soleh, dan mudah-mudahan termasuk kita semuanya, generasi akhir zaman yang berusaha mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak-bapak, alhamdulillah di pagi hari ini kita melanjutkan materi setelah Ramadan dan kemudian Syawal, Idul Fitri kita cukup lama istirahat. Maka kemudian kita lanjutkan kembali terkait dengan materi dakwah, terkait dengan materi sirah nabawiyah. Ya. Saya hanya merefresh sedikit terkait dengan materi yang sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi mengingatkan biar nyambung ya, karena sudah lama, kemudian khawatir koneksinya terputus. Ya, maka saya sambungkan dulu dengan materi-materi sebelumnya. Ya. Kemudian kita melihat bahwa dalam fase dakwah Rasulullah itu ada beberapa hal yang kemudian dilewati oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah fase ketika Rasulullah SAW menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang agung, dipilihnya Rasulullah SAW menjadi Nabi Allah, menjadi Rasulullah SAW. Tentu tidak ada yang ingin untuk menjadi Rasulullah SAW.
Namun kemudian atas pribadinya, atas akhlaknya, atas tutur katanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Khatamun anbiya, ya, kemudian menutup para nabi. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu tersebut, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berdakwah kepada masyarakat Arab Quraisy pada waktu itu. Maka kemudian fase yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu dengan melakukan dakwah siriyah, dakwah sembunyi-sembunyi, mendakwahkan hanya kepada kerabat-kerabatnya yang dia kenal. Orang yang belum dia kenal dia tidak dakwahkan karena khawatir ada penolakan daripada masyarakat tersebut. Beliau target dakwahnya adalah orang-orang atau masyarakat yang dekat dengan dirinya, yang secara prioritasnya atau secara presentasinya kemungkinan bisa menerima dakwah Islam tersebut. Maka pada fase ini dakwahnya terhadap kerabat, terhadap keluarga, ya, Khadijah, terus kemudian kepada para Ali, ya, kepada sahabatnya Abu Bakar dan yang lainnya, kepada kaum kerabatnya, ya. Dan kemudian setelah kemudian dilalui itu semuanya, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tim inti dalam berdakwah yang kemudian menyokongnya, membackupnya, terus kemudian mendukungnya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan fase yang kedua yaitu dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan. Kemudian inilah yang kemudian membawa permusuhan kepada orang-orang Quraisy pada waktu itu, musyrikin Quraisy pada waktu itu. Ya. Yang kemudian akhirnya mereka melakukan intimidasi, penyiksaan, negosiasi, gitu ya. Bahkan sampai kemudian penyiksaan kembali yang begitu dahsyatnya. Sehingga kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk hijrah ke Habasah yang pertama. Di negeri Habasah tersebut, kemudian di Ethiopia, di Afrika, kemudian dakwah Rasulullah SAW mendapatkan penerimaan sambutan yang baik daripada Raja Najasyi. Meskipun ya orang-orang musyrik berusaha mempengaruhi Raja Najasyi, ya, mereka mengutus orang-orang musyrik dan kemudian berusaha mempengaruhi Raja Najasyi. Namun kemudian ada seorang diplomat ulung, seorang ahli yang kemudian meyakinkan Raja Najasyi, Ja'far bin Abi Thalib, ya. Dia meyakinkan Raja Najasyi terkait dengan konsep agama, terkait dengan konsep din yang dibawa Rasulullah SAW. Dan kemudian Raja Najasyi meyakini bahwa ini adalah din yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan membiarkan para sahabat kemudian untuk tinggal, ya, di kerajaannya di Habasah tersebut. Dan kemudian setelah beberapa orang hijrah ke Habasah tersebut ternyata membawa pengaruh yang cukup signifikan. Ada beberapa yang kemudian masuk, ya, ke Madinah. Beberapa puluh orang itu yang kemudian masuk ke Madinah dan kemudian masuk ke Mekah pada waktu itu dan belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian banyak dari orang-orang Najasyi ini, Habasah ini yang masuk Islam, yang merupakan awal mula Islam masuk ke benua Afrika. Benua Afrika itu adalah benua terbesar kedua. Nanti kita akan pelajari terkait dengan tarikh secara lengkapnya, sejarah masuk Islam terkait di benua Afrika itu di kelanjutan lah, ya. Insyaallah bapak-bapak sabarlah, ya. Kita akan tahap demi tahap. Kemudian setelah hijrah ke Habasah, momentum yang berikutnya adalah datangnya orang-orang Madinah untuk melaksanakan haji ke Mekkah. Dan pada waktu itu Rasulullah SAW dengan para sahabatnya kemudian berdakwah mendatangi kabilah-kabilah haji yang datang daripada Madinah. Sehingga kemudian muncul yang namanya Bai'ah Aqabah. Orang-orang yang datang dari Madinah, kemudian mereka menyatakan keislaman, 10 orang di Bai'ah Aqabah yang pertama, yang kedua 72 orang dan 22 wanita di Bai'ah Aqabah kedua. Dari orang yang kemudian berbai'ah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dan kemudian masuk Islam ini, kemudian mereka membawa dakwah itu ke Yasrib, ke Banidah, dan mempersiapkan datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Maka ketika momentum berikutnya datang, ya, hijrah ke Madinah yang diikuti oleh seluruh kaum mukminin yang pada waktu itu bisa dan mampu mempunyai keinginan untuk berangkat ke Madinah, maka kemudian terjadilah proses hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah.
Dan kalau diterangkan di sini nanti setelah hijrah, setelah kemudian Rasulullah SAW memerintah, maka fase yang terakhir yang dilalui oleh Rasulullah SAW adalah masa peperangan yang dijalani oleh Rasulullah SAW. Nah, sendirinya ini merefresh ya terkait dengan materi-materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, ini perkembangan Islam di Madinah. Kita coba akan kembangkan bagaimana Rasulullah SAW mengembangkan Islam di Madinah. Madinah adalah negeri Muslim, ya, negeri Haramain, dua tanah, ya, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk yang kemudian tidak akan dimasuki Dajjal, ya, Mekah dan Madinah, yang hari ini terkena fitnah juga corona, gitu ya. Sehingga umat Islam yang hari ini, tahun ini atau tahun sebelumnya yang harusnya berangkat haji akhirnya tidak berangkat haji, yang harusnya umroh, ya, akhirnya tidak berangkat umroh. Ya, dan ini fitnah terbesar ketika ibadah, ya, ibadah yang agung, ibadah yang merupakan arkanul Islam, yang merupakan rukun Islam, ya, naik haji kemudian terbatasi oleh fitnah corona. Cuma wallahu a'lam apakah fitnah corona atau fitnah duitnya nggak ada, ya. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian peradaban Islam di Madinah, ya, kita nanti akan sampaikan. Namun saya ingin sampaikan ini, ada beberapa ilmuwan Barat. Ini bukan ilmuwan Islam, ya, tapi ilmuwan Barat yang kemudian mencermati terkait dengan pergerakan Rasulullah SAW, mencermati terkait dengan dakwahnya Rasulullah SAW, dan kemudian mereka secara jujur menggambarkan terkait dengan kekaguman terhadap konsep yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, mereka merasa apa yang dilakukan Rasulullah SAW meskipun sangat singkat di Madinah, ternyata meletakkan pondasi yang sangat hebat dalam sistem pemerintahan. Dan itulah kemudian mereka akhirnya menuturkan terkait dengan hebatnya Rasulullah SAW dalam menata masyarakat Madinah. Maka di sini misalkan C.A. Nalino mengatakan ini seorang dosen bahasa Arab, ya, dosen bahasa Arab tapi nggak Muslim. Ya, bapak-bapak Muslim bisa bahasa Arab. Ini dosen bahasa Arab non Muslim. Saya pernah ketemu dengan peneliti dari Australia yang hendak wawancara. Dia ngajar di Australia terkait dengan sejarah dan tamadun Islam, sejarah, ya, dan peradaban Islam. Ya. Bertemu wawancara pakai kerudung perempuan. Ya. Terus kemudian setelah wawancara terkait dengan sejarah dan peradaban Islam, saya tanya, ya, muslimah atau bukan? Ternyata dia katakan bukan. Ya. Jadi Islam itu menarik untuk dipelajari, namun terkait dengan hidayah belum tentu didapatkan oleh semua orang. Ya. Maka bersyukur bapak-bapak semuanya hari ini kita mendapatkan hidayatul Islam, hidayah Islam dari awal, ya, sejak lahir. Diberikan gratis oleh orang tua kita. Sedangkan saudara-saudara yang lain mungkin, ya, mereka mencari terkait dengan Islam ini. Sekarang kita hanya hidayah Islam, kita sudah beragama Islam dari lahir, tinggal menyempurnakan apa-apa poin-poin yang memang kurang dalam pemahaman-pemahaman kita. Syekh Madinah mengatakan sesungguhnya Muhammad telah mendirikan pada satu waktu secara serentak agama, religion, and negara, state, dalam batas-batasnya senantiasa tetap sepanjang masa hidup beliau. Maknanya C.A. Nalino mengatakan bahwa, ya, Rasulullah SAW datangnya di Madinah tersebut, dia membawa konsep secara keagamaan, pemimpin agama, pemuka agama. Namun di sisi lain Rasulullah SAW juga seorang negarawan, seorang presiden, seorang kepala negara. Dan Rasulullah SAW menggabungkan konsep tersebut antara negara dan kemudian antara pemerintahan, antara agama tersebut dengan konsep yang terpadu. Dan kemudian inilah yang diakui oleh para ilmuwan Barat bahwa Rasulullah SAW tidak hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin negara. Dan ini yang kurang hari ini. Ada orang yang kemudian dia faqih terhadap agama, namun konsep kenegarawannya kurang. Ada orang yang faqih atau paham terkait dengan konsep negara, ya, tetapi agamanya kurang.
Tetapi kemudian Rasulullah SAW menggabungkan antara konsep agama dan kemudian konsep negara disatukan, melebur. Sehingga kalau barang siapa yang mengatakan bahwa agama dipisahkan daripada kerajaan atau daripada pemerintahan, maka ini sekuler pasti. Ya, karena agama menyatu ya dengan sistem pemerintahan, tidak bisa dikatakan atau tidak bisa dipisahkan. Sehingga orang yang mengatakan jangan bawa-bawa agama dalam urusan negara, orang-orang yang nggak ngerti terkait dengan masalah Islam. Ya, karena ternyata Rasulullah SAW menggabungkan konsep tersebut. Ya, dan itu match, dan itu cocok. Ya, dan itu dipraktekkan di Madinah oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah D.B. McDonald. Ini bukan McDonald yang ini ya. Ya, peneliti ini. Di sini atau di Madinah, kata D.B. McDonald dikatakan telah terbentuk satu negara Islam yang pertama dan telah meletakkan prinsip-prinsip dasar bagi undang-undang Islam. Nah, nanti kita akan pelajari dalam Dustur Madinah, dalam perjanjian Madinah yang dibikin Rasulullah SAW yang mengikat kaum muslimin di Madinah dan kemudian mengikat orang-orang atau bani-bani Yahudi di Madinah. Nah, ini konsep. Ya, konsep awal yang diakui oleh para ilmuwan, ini konsep awal terkait dengan prinsip-prinsip undang-undang dalam Islam. Hari ini beberapa organisasi sudah merumuskan terkait dengan hukum pidana gitu ya. Terus kemudian hukum potong tangan, hukum qisas dan yang lain-lain sudah dirumuskan. Tapi awal dasarnya itu dimulai oleh Rasulullah SAW dengan mengatur masyarakat Madinah yang heterogen. Ya. Jadi Rasulullah SAW bukan mengatur urusan orang Islam saja, ya. Tapi Rasulullah SAW juga mengatur orang-orang di luar Islam. Sehingga kalau misalkan ada orang yang mengatakan Islam tidak cocok, tidak pantas diterapkan di Indonesia karena Indonesia ini majemuk, Indonesia ini heterogen, maka mereka buta sejarah, ya, buta sejarah, ya. Karena ternyata Rasulullah SAW mengatur tidak hanya umat Islam, tetapi kemudian bani-bani yang kemudian orang-orang Yahudi diatur juga oleh Islam. Nah, ini kita bisa dapatkan dalam bukunya Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga dari John L. Posito mengatakan perjalanan Nabi hijrah ke Madinah menandai awal lembaran baru dalam kehidupan beliau dan para pengikut beliau. Mereka merupakan komunitas religio-politik, orang yang beriman mendominasi oasis Madinah. Hijrah Muhammad ke Madinah pada tahun 622 Masehi merupakan awal dari kehidupan panjang Islam sebagai kekuatan politik. Selama kira-kira 10 tahun Rasulullah SAW di Madinah, Muhammad mengkonsolidasikan kontrol beliau atas masyarakat kota yang beragam. Nah, ini yang tadi ya, yang mengatakan bahwa masyarakat Madinah itu heterogen sehingga beragam, sehingga kemudian diperintah sama Islam tidak jadi masalah. Dan beliau memperluas kekuasaan dan pengaruh Madinah di Arab. Ya, jadi ini bukan dari kitabnya atau buku fikih sirah. Ya, saya ambil ini dari buku saya sendiri. Ya, ketika saya menulis pemikiran tokoh yang dianggap kontroversial atau fundamentalis gitu ya, pemikiran politik Abu Bakar Ba'asyir. Ya, saya menulis di bab 2 itu terkait dengan teori politik Islam. Nah, ini yang 3 poin ini saya ambil dari buku saya. Diterbitkan oleh Jurnis Publishing ya. Ini direkturnya dulu mana Pak Dedi ya. Pak Dedi, Direktur Jurnis Publishing. Nah, sekarang kita masuk Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, kita akan masuk terkait dengan perkembangan Islam di Madinah yang digambarkan dalam fikih sirah ya. Bahwa Bai'ah Aqabah yang pertama itu kemudian melahirkan umat Islam 12 orang lelaki yang kemudian berangkat ke Madinah, kembali ke Madinah dan mereka dakwah di Madinah. Kemudian Rasulullah SAW membarengi 12 orang ini dengan Mus'ab bin Umair, dai pertama dalam Islam yang diutus ke Madinah untuk mendakwahkan Islam. Akhirnya setelah 12 orang lelaki ini masuk Islam dan Mus'ab bin Umair kemudian berangkat ke Madinah mendakwahkan Islam, pada fase berikutnya, pada masa haji, ibadah haji berikutnya, datanglah orang-orang Madinah
kemudian mereka masuk Islam dan berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 70 lelaki dan termasuk 2 perempuan, 72 ya. Kemudian dari sinilah kemudian para kaum muslimin umat Islam hijrah ke Madinah. Dan ketika hijrah ke Madinah, semua orang penduduk Madinah pada waktu itu ketika dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian masuk ke dalam Islam, kecuali beberapa orang saja dari kaum Ansor yang kemudian belum masuk Islam, khususnya di kabilah Aus. Jadi ketika Rasulullah SAW 10 tahun memimpin Madinah, semuanya Arab yang ada di Madinah tersebut kemudian masuk Islam, kecuali Yahudi tentunya ya. Yahudi tidak dipaksa untuk masuk Islam, tetapi kemudian dakwahnya sampai kepada mereka. Orang-orang Arab pada waktu itu didakwahkan oleh Rasulullah SAW oleh kaum muslimin, dan semuanya Arab itu pada masuk Islam, kecuali hanya beberapa orang saja dari kabilah Aus yang belum masuk Islam. Jadi 10 tahun itu Rasulullah SAW menghasilkan dakwah yang sangat luar biasa. Dan penduduk Yahudi tidak diberikan atau tidak dipaksakan untuk masuk Islam. Nah, 3 fase masyarakat baru yang perlu kita ketahui ketika dakwah Rasulullah SAW muslimin. Dan yang ketiga adalah dustur atau perjanjian Madinah. Kita uraikan satu persatu ya. Yang pertama, pembangunan masjid. Rasulullah SAW ketika datang ya menaiki unta, Rasulullah SAW sampai ke tempat yang dibiasakan atau yang biasa dipakai oleh kaum muslimin untuk melaksanakan peribadatan mereka, musalla. Kemudian Rasulullah SAW berhenti di situ, untanya berhenti di situ. Maka kemudian Rasulullah SAW membangun masjid di situ. Ya. Dan dalam masjid tersebut kemudian Rasulullah SAW meletakkan asas-asas yang sangat hebat untuk pergerakan umat ke depan. Yang pertama, masjid dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai tempat beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini, gitu ya, kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka fungsi masjid tercapai, ya, bahwa masjid sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai tempat silaturahim. Kita lihat fungsi masjid yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah pusat ilmu dan peradaban. Ya. Jadi kalau ada masjid, kemudian sepi dari majelis-majelis ilmu, maka ini tidak menjalankan fungsi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena masjid itu tempatnya ibadah, tempatnya ukhuwah, dan tempatnya menuntut ilmu dan peradaban di masjid. Ya. Semuanya. Dan Rasulullah SAW memberikan ya halakoh ilmu, kemudian menyampaikan hadis-hadis baik maupun ayat-ayat Al-Quran, kemudian disampaikan kepada jamaah. Ya, pada jamaah itu adalah di masjid. Maka harusnya secara ideal, gitu ya, secara ideal masjid itu harus dimaksimalkan untuk tempat thalabul ilmi dan kemudian untuk mencapai peradaban. Ya. Hari ini bapak-bapak bersyukur ya, begitu banyak majelis-majelis ilmu ya. Bisa milih yang mana. Akidah ada, fikih ada, Al-Quran ada, sirah ada, semuanya. Dan ini memang merupakan fungsi masjid yang harusnya dijadikan. Dan dalam peradaban Islam kita menjumpai banyak masjid yang kemudian menghasilkan peradaban kelas dunia. Yang kemudian dari masjid, awalnya dari masjid kemudian menjadi jamiah, menjadi universitas. Dan universitas itu bukan skala lokal tapi skala internasional. Dan menghasilkan para ulama, menghasilkan para intelek yang awalnya adalah konsep masjid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai pusat untuk menuntut ilmu dan pusat peradaban. Ya. Dan ini terjadi. Ya. Dalam sejarah dan peradaban Islam itu terjadi fungsi awalnya masjid yang kemudian mungkin awalnya hanya halakoh, hanya majelis taklim, kemudian berubah menjadi madrasah. Kalau di sini sudah ada madrasahnya ya, setingkat TK ya. Sudah ada madrasah. Tantangan kalau misalkan ada yang belum tahu terkait dengan Universitas Al-Azhar di Kairo atau belum pernah mendengar sama sekali terkait dengan Universitas Al-Azhar Kairo. Ya. Saya rasa semuanya sudah tahu ya, bagaimana Universitas Al-Azhar itu termasuk di
di Indonesia. Dan kemudian Masjid Al-Azhar yang pada awalnya didirikan pada dinasti Fatimiyah, ya, tahun 970 Masehi. Maka kemudian itu berubah menjadi kampus yang menghasilkan peradaban. Ya. Kemudian ini di Al-Azhar di Mesir. Belum lagi kalau kita lihat misalkan Universitas Qarawiyyin di Maroko. Ya. Ini didirikan oleh seorang perempuan. Ya. Perempuan. Awalnya mendirikan masjid, kemudian madrasah, sampai kemudian perguruan tinggi. Ya. Didirikan oleh seorang perempuan, Fatimah Al-Fikhri, pada tahun 859 Masehi, 100 tahun sebelum Jami'ah Al-Azhar didirikan. Ya, 200 tahun setelah Rasulullah hebat dalam Islam. Ya. Ada Khadijah radhiyallahu anha, ya, yang kemudian memberikan hartanya untuk dakwah Rasulullah SAW total. Terus kemudian kita melihat ada Aisyah radhiyallahu anha yang kemudian karena kepintarannya, ilmunya, kemudian dia mencatatkan ribuan hadis daripada Rasulullah SAW. Kemudian ada Asma binti Abu Bakar, saudaranya Aisyah, yang kemudian menghantarkan makanan kepada Rasulullah SAW ketika proses hijrah ke Madinah. Kemudian ada Sumayyah dari keluarga Ammar bin Yasir, yang kemudian dia menjadi syuhada, ya, menjadi syahidah pertama di dalam Islam, meninggal ketika fase dakwah, ya, dakwah jahriyah dan sirriyah, yang kemudian dia disiksa sampai meninggal. Ya. Hari ini kita temukan juga bahwa seorang perempuan dan yang terakhir kita akan dapatkan Universitas Arizona misalkan, ya, yang awalnya memang fungsinya sebagai masjid, yang kemudian berubah menjadi universitas di Tunisia, ya. Dan ini adalah yang tidak bisa kita nafikan. Peran masjid sebagai media untuk menyebarkan ilmu dan peradaban itu memang ada dalam sejarah Islam. Ya. Hari ini Al-Ukhuwah sudah mendirikan madrasah. Mudah-mudahan Al-Ukhuwah nanti ke depan mempunyai kemampuan, ya, untuk membangun Universitas Al-Ukhuwah, gitu ya, mencetak generasi-generasi, gitu ya. Wallahu alam, ya. Kalau jamaahnya banyak, solid, dan kemudian, ya, mau bahu-membahu, nah, insya Allah bisa. Ya, karena Al-Ukhuwah punya potensi, ya, punya potensi. Hari ini sudah banyak yang dihasilkan. Mudah-mudahan lah, ya. Karena yang saya dengar ini para ustadz yang mengajar di sini ini punya pondok, betul Pak ya? Ada Ustadz Fuad, gitu ya. Anak hal tadi juga yang menyediakan sapi itu juga dari pondoknya. Ya, yang menjadi pertanyaan setelah lulus pondok itu mereka kemana? Nah, ini yang harus coba dipikirkan. Sebagai tempat mereka melanjutkan studi-studinya, wah ini biasa, Masya Allah. Ya, amal soleh yang sangat hebat. Nah ini, ya, ini Jami'ah Al-Azhar fi Qahirah yang sebelah kiri, dan yang kedua adalah Jami'ah Qarawiyyin, ya, Universitas Qarawiyyin di Maroko. Nah, yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asas yang pertama yang dilakukan Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, yang pertama adalah membangun masjid, dan bangunan masjid ini, ya, dibangun di atas lahan milik dua orang yatim dalam asuhan Asad bin Zurarah. Ya. Dan kemudian Rasulullah SAW membeli lahan tersebut, ya, yang ada pohon gorkotnya, ya, kemudian pohon kurma dan kuburan orang bekas, kuburan orang-orang musyrik, dibeli sama Rasulullah SAW senilai 10 dinar. Ya, di Palestina. Jadi pertama bahwa umat Islam itu kiblatnya ada dua. Yang pertama Baitul Maqdis, ya, di Palestina, yang kedua Mekah. Ya. Dalam sejarah Islam itu nanti akan disampaikan. Dan setelah selesai pembangunan masjid itu, Rasulullah SAW mendoakan kebaikan kepada Ansor dan Muhajir yang sudah membangun masjid tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma la khairal akhirah, ya, Allahumma, ya Allah, tidak ada kebaikan. Allahumma la khairal akhirah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan daripada akhirat. Kemudian fansur Ansor wal Muhajir, maka tolonglah kaum Ansor dan Muhajir. Ya. Jadi fase yang pertama yang dilakukan Rasulullah SAW melihat pentingnya fungsi masjid sebagai pusat
peribadatan, pusat ukhuwah, pusat ilmu dan peradaban. Maka yang dilakukan Rasulullah SAW, ya, begitu sampai ke Madinah itu adalah membangun masjid. Ya. Jadi kalau misalkan kita hari ini mau membangun peradaban seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka bangun masjid, maka kemudian makmurkan masjid. Kalau hari ini misalkan Indonesia masjidnya sudah rame-rame, ya, pengetahuannya, ilmunya sudah banyak disampaikan di masjid, insya Allah peradaban itu akan menyusul. Ya. Jadi nggak usah berkonsep dulu. Ya. Hari ini yang penting ramaikan masjid, thalabul ilmi di masjid, maka itu insya Allah akan membawa peradaban, insya Allah itu akan membawa kemenangan. Ya. Bagaimana mungkin kita akan mencapai kemenangan kalau masjid kosong, kalau masjid sepi? Sepi baik dari peribadatan maupun sepi daripada majelis ilmu. Enggak akan, ya, enggak akan membawa kemenangan karena al-asas yang pertama yang dibangun Rasulullah SAW untuk menaklukkan dunia itu adalah dengan membangun masjid. Maka ada gerakan Indonesia sholat subuh, ya kan? Gerakan yang bagus. Namun bukan sholat subuh saja. Ya, gerakan Indonesia sholat berjamaah 5 waktu. Ya, sehingga kemudian jamaah semuanya melakukan sholat 5 waktu. Ya. Nah kemudian ketika Rasulullah SAW membangun masjid tersebut, Rasulullah SAW tidak meminta atau tidak meminta dari tanah-tanah yang gratis atau yang memang diwakafkan. Meskipun 2 orang yatim ini, ketika Rasulullah SAW punya niat, punya hasrat untuk membangun masjid di tanahnya, 2 orang ini mau mewakafkan, mau memberikan kepada Rasulullah SAW, namun ditolak oleh Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW menolak? Karena Rasulullah SAW paham terkait dengan kedudukan orang yatim yang harus dimuliakan oleh agama. Maka kemudian Rasulullah SAW membelinya, tidak menerima hibah atau wakaf yang diberikan oleh 2 orang yatim ini. Ya. Nah, lalu kemudian ya 2 yatim ini adalah masih kecil di bawah asuhan Al-Asad bin Zurarah, ya. Lalu kemudian dalam buku fikih sirah ini kemudian terjadi perbedaan pendapat terkait dengan bagaimana hukumnya, statusnya jual beli dengan anak-anak kecil, anak-anak yang belum akil balig, gitu ya. Dalam fikih sirah ini mengutip, ada yang mengatakan pendapat Hanafiyah dan mengutip pendapat jumhur ulama mazhab yang lainnya. Yang pertama, jumhur ulama mazhab Hanafi mengatakan ya juz, boleh. Ya, jual beli dengan anak kecil itu boleh. Ya. Padahal ayatnya di sini ya, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddahu. Janganlah kalian dekati harta anak-anak orang yatim tersebut kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga ia sampai dewasanya. Para ulama sepakat ayat ini yang mengatakan bahwa orang-orang anak-anak kecil yang kemudian belum balik, belum pantas untuk berakad, baik jual beli maupun akad-akad yang lainnya. Tapi kemudian ulama mazhab Hanafi mengatakan boleh, ya, selama dia sudah mumayyiz atau tamyiz. Lalu apa yang dikatakan mumayyiz atau tamyiz? Mumayyiz atau tamyiz itu dikatakan oleh para ulama bahwa ini adalah taraf anak kecil yang sudah mencapai pengetahuan, bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, meskipun belum balik. Ya. Jadi kalau anak kecil, menurut mazhab Hanafi, anak kecil sudah tamyiz, ya, maksudnya sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, meskipun belum balik. Kalau laki-laki belum mimpi, gitu ya. Kalau perempuan belum haid, maka menurut mazhab Hanafi boleh, ya, melakukan jual beli. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak boleh berdasarkan surut daripada jual beli, berdasarkan syarat-syarat daripada jual beli. Yang pertama, syarat itu harus balik. Yang kedua, syarat itu harus berakal. Yang berakal, bukan orang gila maksudnya, ya. Kemudian merdeka, bukan budak. Jadi budak tidak boleh jual beli itu, ya. Terus kemudian Ar-Rusdi ini memiliki kemampuan untuk melakukan jual beli, dan yang terakhir adalah orang yang memiliki atau mendapatkan izin dari pemiliknya, izin. Ya. Contohnya apa? Penjaga toko, ya kan? Penjaga toko itu boleh menjual enggak? Boleh. Kenapa? Karena dia sudah diberikan izin oleh pemiliknya.
Ya, selama syarat ini 5 ini dipenuhi, maka boleh melakukan jual beli menurut jumhur ulama. Tetapi kalau misalkan syarat ini tidak dipenuhi, maka tidak boleh. Ya, kecuali madhab Hanafi, kecuali madhab Hanafi yang membolehkan selama anak kecil itu sudah tamyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, dan itu boleh secara mazhab Hanafi melakukan hibah, melakukan wakaf, wasiat, jual beli dan yang lainnya. Jadi dalam buku fikih sirah ini kemudian Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan 2 pendapat. Yang pertama adalah pendapat Hanafi ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa jual beli dengan anak kecil tersebut 2 yatim itu sah atau tidak? Ya, dikatakan sah karena anak kecil itu bisa jadi sudah tamyiz, sudah bisa membedakan mana yang benar dan yang buruk seperti itu. Tetapi ulama yang kedua mengatakan tidak sah. Maka kemudian mengambil istimbat hukum, mengambil hukumnya itu Rasulullah SAW melakukan jual beli dengan anak kecil itu melalui perantara, ya, melalui walinya yaitu Al-Asad bin Zurarah. Nah, gitu ya. Jadi dua-duanya berpendapat, ya, dua-duanya berpendapat. Dan apa yang dilakukan Rasulullah SAW terkait dengan realnya, aslinya seperti apa? Wallahu a'lam. Kita tidak ada di tempat tersebut. Tapi kemudian kita melihat ulama, ya, ulama itu mengambil pendapat berdasarkan seperti ini, realita yang pertama. Yang kedua, realita yang kedua, Rasulullah SAW melakukan itu dibolehkan karena melalui wali daripada 2 anak tersebut, yaitu Al-Asad bin Zurarah. Ya. Tapi kemudian faktanya terjadi jual beli tanah tersebut dengan harta dengan nilai 10 dinar. Ya. Terus kemudian Rasulullah SAW membangun masjid, ya, di lahan 2 anak yatim tersebut dengan status, ya, bahwa tanah tersebut adalah tanah yang banyak tumbuh-tumbuhan tadi, ya, gorko, ya, tumbuhan pohon yang kemudian dijadikan nanti berlindung orang-orang Yahudi, ya. Terus kemudian kurma, dan kemudian ternyata di situ terdapat kuburan orang-orang musyrik, ya. Kuburan orang-orang musyrik. Ya. Sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW melarang untuk membangun masjid di atas kuburan orang-orang, ya, di atas kuburan orang-orang. Ya. Dari Aisyah radhiallahu anha, kalau Nabi SAW mengatakan bahwa la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Sesungguhnya laknat Allah terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kemudian menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ini larangan daripada Rasulullah SAW. Ya. Jadi tidak boleh membangun masjid di atas kuburan secara hukum. Lalu bagaimana realitanya nanti, ya? Kemudian hadis yang kedua yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Muslim, ya, bagaimana Rasulullah SAW melarang terkait dengan membangun bangunan, ya, di atas kuburan tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, qala la tusallu ilal kuburi wala tajlisu 'alaiha. Janganlah kalian membangun, ya, terus di sini salat, ya, salat di atas kuburan. Kemudian wala tajlisu 'alaiha, dan kemudian duduk-duduk di atas kuburan tersebut. Jadi secara hukum memang tidak boleh kita membangun bangunan maupun khususnya di sini masjid di atas kuburan-kuburan, tidak boleh secara hukum, ya. Maka kemudian ini menjadi panduan kita semuanya, ya, bahwa tidak boleh kita, ya, membangun masjid di atas kuburan. Tapi kemudian aplikasinya bagaimana? Boleh jika kuburan itu dipindahkan, gitu, ya. Jadi hukum awalnya tidak boleh, hukum awalnya tidak boleh membangun masjid di atas kuburan-kuburan itu, ya, tidak boleh. Tapi kemudian menjadi boleh jika kemudian, ya, kuburan tersebut, ya, misalkan tulang-tulangnya, ya, kalau ada mayat yang baru, ya mungkin mayatnya, ya, badannya masih baru, ya, dan kemudian kalau misalkan ada yang lama tulang-tulangnya, ya, maka kemudian itu dipindahkan semuanya, maka itu menjadi boleh. Seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika membangun masjid pertama di Madinah. Dia beli tanahnya dari 2 orang anak yatim, terus kemudian ketika melihat penuh dengan pepohonan, dia tebang bersama para sahabat semuanya, dan kemudian ketika ada kuburan di sini, statusnya banyak kuburan, maka kuburan itu dipindahkan oleh Rasulullah SAW. Baru kemudian
di tanah tersebut dibangunlah masjid. Ya, paham Bapak-bapak ya? Baik. Ya. Kemudian yang ketiga yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan membangun, ya, membangun, membaguskan, ya. Jadi maksudnya dulu itu masjid itu hanya hamparan saja, musola itu yang dipakai oleh umat Islam itu hamparan saja, ya, tidak ada atapnya, ya, tidak ada tiang-tiangnya, tidak ada sama sekali. Maka kemudian ketika Rasulullah SAW, ya, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, kemudian Rasulullah SAW membangun, ya, terus kemudian atapnya ditutupi dengan pelepah-pelepah kurma, alasnya, maka kemudian tidak dialasi apa-apa, masih pasir dan tanah saja. Ya. Jadi begitulah keadaan masjid yang pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW, di mana kaum muslimin sholat itu di atas tanah dan di atas bangunan yang sederhana. Ya. Tapi kemudian apa yang dihasilkan dari masjid yang seperti itu? Yang dihasilkan masjid yang seperti itu justru orang-orang yang memiliki semangat yang hebat. Terus kemudian mereka memiliki ilmu yang hebat, yang kemudian membawa peradaban Islam itu naik tinggi. Ya. Berbeda dengan hari ini, masjid, ya, sudah nyaman, betul Pak? Ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 10 AC ya. Jadi kalau itikaf itu kelihatannya nyenyak untuk tidurnya. Ya, nyenyak untuk tidurnya, bukan untuk ibadahnya. Ya mudah-mudahan lah dengan fasilitas seperti ini tentu DKM memikirkan kenyamanan untuk jamaah masjid. Namun jamaah masjid ketika diberikan kenyamanan mudah-mudahan tidak lupa. Bedanya antara kita dengan orang-orang terdahulu, ya, orang-orang terdahulu seperti Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian dia membangun masjid seadanya. Kenapa? Karena masjid itu adalah tempat ruhiyah, ya, tempat untuk apa? Menghilangkan kegalauan, ya, terhadap perkara kenikmatan dunia yang begitu besar. Ya, jadi orang-orang miskin terdahulu itu menjadikan masjid itu tempat ruhiyah. Dulu ya berinteraksi kemana-mana, lihat orang kaya dunia, wah hebat begitu. Terus kemudian tempat untuk menata hatinya di mana? Di masjid. Karena masjidnya sederhana, gitu ya. Kalau hari ini enggak, di sono mewah, di sini mewah, ya kan? Jadi orang miskin tidak kehilangan ini ya ruhiyahnya. Ya. Jadi ini yang terjadi. Ya mudah-mudahan fasilitas ini tidak melalaikan kita. Tentunya dengan fasilitas yang biasalah, ya. Tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan. Maka di sini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yukhsha illallah fa sa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid, ya. Jadi menafsirkan terkait dengan ya'muru. Yang pertama, tafsir yang pertama adalah ya'muru itu adalah orang-orang yang memakmurkan masjid dalam pengertian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah, salat, terus kemudian baca tilawah Quran, terus kemudian thalabul ilmi. Nah, itu orang-orang yang memakmurkan masjid. Dalam fikih sirah, ya, Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan tafsir terkait dengan innama ya'muru masajidallah adalah orang-orang yang membangun, memfasilitasi dan kemudian membangun masjid tersebut, ya. Dalam perkara ini kajian sirah itu termasuk dalam perkara orang-orang yang memakmurkan daripada masjid, ya. Jadi tidak hanya orang yang kemudian memakmurkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun terkait dengan yang memakmurkan masjid tersebut dalam definisi kemudian membangunnya, membaguskannya, gitu ya. Maka kemudian di sini kita akan mendapatkan ketika kita baca dalam fikih sirah itu bagaimana hukumnya terkait dengan membangun masjid. Maka Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan boleh selama tidak melampaui, ya, selama dianggap itu merupakan hal yang membangun atau memfasilitasi untuk ibadah khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang tidak boleh itu kemudian berlebihan dalam masalah membangun masjid tersebut. Masjid kubahnya emas, ya, yang datang orang miskin, gitu ya. Kubahnya emas yang hanya dinikmati oleh mata pandangan saja. Nah, itu tidak boleh.
Ya, itu berlebihan. Ya, ahsannya itu kan emasnya itu dibagikan sama orang duafa dan masakin. Kubah biasa sajalah ya, kubah emas maupun kubah biasa, toh jamaahnya tidak mendapatkan apa-apa. Maka kemudian inilah yang harus dipahami oleh semuanya, bahwa membangun masjid, membina masjid termasuk diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk memasang perhiasan-perhiasan yang memang disyariatkan seperti kaligrafi ya, tulisan-tulisan ayat Allah Subhanahu wa taala itu boleh. Namun pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh jika mengganggu kekhusyuan ibadah. Kaligrafi ditaruh di sini gitu ya, atau misalkan tulisan-tulisan di sini. Kemudian orang-orang sholat di sini membaca tulisan-tulisan tersebut, maka itu yang tidak diperbolehkan. Ya. Jadi dalam perkara ini bangunan masjid dalam kajian fikih sirah Syekh Ramadan Al-Buti itu diperbolehkan selama sesuai lah ya, tidak berlebihan. Kemudian bapak-bapak, jamaah, ibu-ibu, jamaah al-akhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua asas yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah, yaitu adalah asas membangun ukhuwah Islamiyah, membangun persaudaraan Islamiyah. Ya. Di antara yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mempersaudarakan antara Muhajir dan Ansor. Persaudaraan mereka itu begitu kuat, ya. Begitu kuat, begitu rapat. Tidak hanya di lisan, tapi memang betul-betul diwujudkan dalam tindakan. Dan ini kemudian dicarikan pasangan-pasangan. Coba bayangkan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muhajir ini orang yang kemudian terusir dari negerinya. Mereka itu orang-orang yang terusir di Mekah menuju Madinah, dan kemudian terusir secara terpaksa karena kalau ancamannya kalau tidak hijrah maka kemudian dibunuh oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu, musyrik Quraisy pada waktu itu, ya. Sehingga kemudian orang-orang Muhajir ini berangkat ke Madinah itu membawa peralatan-peralatan atau membawa bekal yang sangat-sangat sederhana, yang bisa sangat habis dalam perjalanan. Membawa baju, mungkin baju ala kadarnya, ya. Yang melekat dalam badannya bisa jadi itu yang dibawa oleh orang-orang Muhajir yang datang ke Madinah tersebut. Maka kalau misalkan Rasulullah tidak melakukan tindakan yang cepat, yang kemudian tidak mempersaudarakan kaum muslimin, wah, ini bisa-bisa orang-orang Muhajir yang kemudian berangkat, yang awalnya didasari keimanan, terus kemudian dia terlantar di Madinah, bisa jadi mereka akan murtad, ya, bisa jadi mereka akan kembali kepada agama-agama mereka. Maka ini strategi Rasulullah yang sangat-sangat luar biasa, saling menanggung, ya, saling memikul, ya. Saling takaful lah istilahnya ya, saling memikul, saling menolong. Kemudian itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ini kajian, kalau kita lihat kajian yang sangat strategis yang dilakukan Rasulullah SAW. Ya, kita aja terkadang kalau misalkan datang nih keluar kota, gitu ya, keluar kota terus datang ke masjid, pengurus masjidnya aja nggak ramah aja kita udah, gitu ya. Jadi pikiran, oh ini kan kita tamu, harusnya dimuliakan. Dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, falyukrim doifahu, tamu itu dimuliakan. Ya, seperti itu. Oh, kita kok mendapatkan perlakuan seperti ini, ya kan? Seperti itu nurani. Ya, hal yang lumrah yang dialami siapa saja yang kemudian mereka bepergian, namun kemudian mereka tidak mendapatkan hal yang baik ketika mereka safar tersebut. Ini dilakukan oleh komunitas muslim pergi ratusan kilometer dari Mekah ke menuju Madinah, membawa perlengkapan yang seadanya, membawa bekal yang seadanya, kemudian sampai ke Madinah. Kalau kemudian Rasulullah tidak melakukan strategi ini, maka wah dahsyat ini dampaknya. Saya tidak bisa membayangkan nanti kemudian kalau tidak Rasulullah melakukan ukhuwah Islamiyah ini, betapa banyak nanti kaum muslimin yang sudah Islam kemudian kembali ke Madinah untuk menjadi riddah. Tapi ini dasarnya Rasulullah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah langsung setelah membangun masjid kemudian langsung mempersaudarakan kaum muslimin. Ya. Langsung mempersaudarakan kaum muslimin. Di sini misalkan Ja'far bin Abdul Thalib dengan Mu'adz bin Jabal, Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Zaid bin Harisah, Abu Bakar Siddiq dan Kharijah bin Zuhairi, Umar bin Khattab dengan Utbah bin Malik, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad ibn Rabi. Semuanya dicarikan pasangan-pasangannya. Ya, bahkan kalau kita lihat misalkan bapak-bapak bisa baca nanti ya dalam surat Al-Hasr itu, Al-Hasr surat 59 nggak salah ayat 9 ya, bagaimana terkait dengan sikap orang Ansor ketika diperintah oleh Rasulullah SAW. Dan ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah.
Ketika orang Ansor kemudian didatangkan oleh Rasulullah SAW, ini saudara antum dari Muhajir, tolong diterima, ya, tolong diterima. Kemudian dalam riwayat tersebut orang Ansor ini berkata kepada istrinya, ya istriku, ada makanan apa di rumah, sediakan kepada orang Muhajir tersebut. Ya, maka kemudian istrinya mengatakan, ini ada makanan cuma untuk anak-anak saja, cukup untuk anak-anak saja. Ya. Kemudian orang Ansor tersebut suaminya mengatakan, ya kalau begitu tidurkan anak-anak, ya, tidurkan anak-anak. Kemudian nyala lampu masak, ya, untuk tamu kita, ya, tidurkan anak-anak. Dan ketika sudah anak-anak tidur, kemudian tuan rumahnya mematikan lampu dan tamunya, kemudian orang-orang Muhajir tersebut makan dengan lampu yang menyala, sedangkan tuan rumahnya Ansor itu pura-pura makan di tengah kegelapan. Ya, jadi seolah-olah makan, sama-sama makan, padahal orang Ansornya itu nggak makan sama istri, sama suaminya. Dan itulah kemudian yang menyebabkan tafsir surat Al-Asr ayat 9 tersebut. Ya, dan kemudian ketika orang Ansor itu datang kepada Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah SAW diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang terkait dengan sikap dari orang Ansor dan istrinya tersebut, maka kemudian Rasulullah SAW tertawa terkait dengan tindakan apa yang dilakukan oleh orang Ansor tersebut. Kira-kira sikap itu ada di kita atau belum, Pak? Belum. Kalau jujur kita harus akui belum. Kualitas keimanan kita belum sebesar orang-orang Muhajir dan Ansor, ya. Kualitas kita untuk berbagi itu belum sebesar mereka. Terkadang yang dibagi bukan yang terbaik, ya. Sisa. Ustaz nih ada rezeki, Ustaz, sisanya. Ya. Ya, seperti itu. Nah, inilah yang kemudian mendasari ukhuwah Islamiyah di orang Ansor dengan Muhajir itu sangat-sangat kuat sampai seperti itunya, ya. Mereka rela untuk tidak makan. Yang penting saudaranya yang datang dari Mekah tersebut kemudian makan. Ya. Dan ini perilaku yang tidak akan pernah kelihatannya kita temukan lagi pada masa sekarang. Mungkin ada, ya, mungkin ada, tapi kebanyakannya tidak. Ya. Mungkin ada yang mempunyai sikap seperti Ansor itu ada, ya. Tapi di antara sekian banyak kaum muslimin di Indonesia ini hanya sedikit lah. Ya, tetapi kemudian paham inilah yang kemudian disampaikan Rasulullah SAW kepada orang Ansor. Ini tamu Allah, tamu Rasulullah SAW, tolong jamu. Gimana kalau Rasulullah, ya, datang nih, kita kedatangan tamu terhormat, gitu ya. Terus kemudian tamu terhormatnya itu membawa temannya dan mengatakan ini tolong jamu nih, gitu ya. Wah itu, udah sami'na wa ata'na, ya. Kita ikuti Rasulullah SAW, ya, meskipun kemudian mereka suami istri Ansor tersebut dan anak-anaknya itu malam itu ya akhirnya tidak makan. Nah, ini yang kemudian dibangun oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya pada waktu itu ketika ukhuwah Islamiyah dipersaudarakan antara Ansor dan Muhajir, sampai kemudian mereka saling mewarisi dalam masalah harta benda dan warisan-warisan yang lain. Yang kemudian diatur dalam Islam bahwa warisan itu hanya untuk keluarga, gitu kan? Adapun orang yang kemudian diberikan hadiah boleh, tapi tidak lebih dari 1/3, 2/3-nya tetap harus kepada ahli waris. Tetapi sebelum ayat itu turun, ya, sebelum perintah itu turun, maka kemudian Ansor membagi warisannya, membagi hartanya, dan kemudian mewasiatkan kalau misalkan saya seperti ini, maka dia mendapatkan warisan. Sampai seperti itu. Hari ini kita kedatangan orang yang baru kenal, yang baru dikenal sama kita, terus kemudian kita berbagi, belum tentu. Yang kadang-kadang berpuluh-puluh tahun kenal aja nggak pernah dibagi-bagi. Nah ini, maka kemudian Ansor membaginya kepada Muhajir, bahkan saling mewasiatkan, saya punya harta ini buat antum, buat antum, buat antum, seperti itu. Nah ini yang terjadi oleh kaum Ansor ketika menerima Muhajir dari Mekah. Ya, sampai turun ayat ini yang kemudian ya mengatur waris secara Islam. Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum ulul arham ba'duhum awliya'u ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, ya, kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk minkum, termasuk golongan kamu juga. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya.
daripada yang bukan kerabat. Maknanya waris itu hanya ditujukan oleh kaum kerabatnya, ya. Tidak boleh dibagikan kepada orang luar. Adapun kemudian orang yang mau mewariskannya itu berwasiat, ya. Misal anak meninggal, nanti kasih Ustadz Indra sekian, gitu ya. Barangkali Pak ya. Nah itu kemudian boleh ditunaikan kalau tidak lebih dari 1/3 bagian, ya, ya. Tapi kalau misalkan lewat dari itu tidak boleh. 2/3-nya tetap harus dibagikan kepada keluarga. Ya. Dari berdirinya sebuah negara dan Rasulullah melakukan itu, ya, menjaga stabilitas daripada masyarakatnya. Rasulullah lakukan itu. Maka kalau dalam Islam itu akan terkenal namanya nanti al-ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah. Ya. Kita hidup di Indonesia ini pasti akan terikat dengan 3 ukhuwah itu. Ana sama antum, sama antuna semuanya, maka terikat dengan ukhuwah islamiyah. Karena kita sudah sesama muslim. Dengan orang-orang yang bukan Islam, maka bisa saja terikat dengan ukhuwah watoniyah. Ya, kita saudara satu bangsa. Berbeda secara akidah, berbeda secara agama. Ada juga ukhuwah insaniyah. Ya. Ukhuwah insaniyah misalkan dengan orang-orang di luar Indonesia. Ya. Ya, itu tidak terikat misalkan orang yang bukan Islam. Ya, terus kemudian bukan Indonesia tapi ditinggal, itu juga ada ukhuwah insaniyah. Ya, persaudaraan. Nah, ini yang kemudian ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, membina asas yang diperlukan oleh negara. Karena legitimasi sebuah negara itu ditentukan oleh warga negaranya. Ya. Kalau warga negaranya seperti ini pemimpinnya, maka kepemimpinannya pasti akan diakui. Ya. Kepemimpinannya pasti akan diakui, legalitas kepemimpinannya pasti akan diakui. Ya. Tapi kemudian kalau negara tidak melindungi rakyatnya, tidak melindungi warganya, maka legalitas seorang pemimpin itu pasti tidak akan diakui. Ya. Nah inilah maka kemudian kita melihat bahwa persaudaraan ukhuwah atau ukhuwah Islamiyah itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kemudian didasarkan oleh akidah dan pemikiran. Akidah ini yang kemudian menjadi kita menjadi sama. Jadi orang Islam, ukhuwah Islamiyah itu didasarkan oleh akidah yang sama. Ya. Jadi jangan paksakan antara orang Sunni kemudian harus bersaudara dengan orang Syiah. Tidak bisa. Sampai kapanpun tidak bisa karena akidahnya berbeda. Tidak akan pernah nyatu. Meskipun kemudian dikaji, kemudian diteliti dan kemudian berusaha dipaksakan. Di kampus-kampus dikaji. Ada namanya fikih 4 mazhab, ada fikih 5 mazhab. 4 mazhab itu yang orang-orang Sunni. Orang-orang Syiah mengatakan fikihnya 5 mazhab. Ya, dengan pemimpin mereka yang pertama. Ya. 5 mazhab. Dan ini tidak akan pernah nyatu umat Islam. Sunni dan Syiah itu tidak akan nyatu karena Sunni akidahnya seperti ini, Syiah akidahnya jauh di sana. Ya. Misalkan dalam konsep Al-Quran, Sunni mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah dan Al-Quran yang sekarang ini adalah Al-Quran yang original, Al-Quran yang asli daripada Rasulullah SAW. Syiah, Al-Quran palsu. Al-Quran hari ini palsu, kita minjem doang hari ini, gitu ya, minjem Al-Qurannya dari orang-orang Sunni. Al-Quran orang Syiah kapan munculnya? Ya nanti, gitu ya. Lalu dia menjalani kehidupan ini bagaimana kalau Al-Quran ini dianggap Al-Quran palsu? Ya, dalam konsep wahyu, orang Sunni mengatakan wahyu itu datang kepada Rasulullah SAW dan kemudian kekhalifahannya, kepemimpinan dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tetapi orang Syiah mengatakan wahyu itu harus sampai kepada Ali. Dianggap malaikat salah alamat menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW dan banyak lain, ya, termasuk dalam masalah arkanul Islam, ya, rukun Islamnya yang berbeda. Nah, ini tidak akan pernah nyatu. Maka persaudaraan ukhuwah Islamiyah, ya, ukhuwah Islamiyah itu adalah didasarkan dengan akidah. Ya, yang pertama, yang kedua adalah pemikiran yang sama.
Hari ini kan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ini jamaah-jamaah semuanya yang kemudian cinta terhadap Islam dan berusaha ingin memajukan Islam. Saya punya pemikiran yang sama, yang kemudian akhirnya menyatukan bapak-bapak menjadi jamaah ukhuwah di sini. Oh, kita lagi bahas al-ukhuwah dan ukhuwah ya. Ukhuwah di al-ukhuwah. Ya. Jadi hari ini selain diikat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dengan perkara akidah, kelihatannya kita mempunyai pemikiran yang sama, ingin thalabul ilmi, ingin kemudian memajukan Islam secara bersama-sama. Ya. Hari ini kalau akidahnya sama, terus kemudian secara pemikirannya berbeda, bisa aja dia di rumah, ya kan? Karena dia tidak butuh ilmu mungkin. Saya mah ibadah aja, al-ukhuwah, sudah sholat, sudah zikir, ya sudah pulang. Atau pemikirannya dia mengatakan bahwa ustadznya di al-ukhuwah ini bukan ustadz saya. Ya, maka laisa minna, bukan dari saya hanya belajar dari ustadz-ustadz saya. Itu juga beda pemikirannya, nggak akan nyambung, nggak akan bersama. Ya, meskipun akidahnya sama, gitu ya. Jadi yang menyatukan ukhuwah Islamiyah itu yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah pemikiran. Kemudian dari asas yang kedua ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa harus tegaknya prinsip saling tolong menolong dan saling mendukung, sebagaimana konsep dalam Islam tafahum, ta'aruf, tafahum, ya, ta'awun, takaful. Ini adalah konsep Islam, ta'aruf, saling mengenal. Kemudian tafahum, saling memahami. Kemudian ta'awun, saling tolong menolong. Takaful, saling berbagi. Nah, ini yang diletakkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Yang kemudian yang ketiga adalah membangun prinsip-prinsip keadilan. Di mana Rasulullah SAW tidak pernah membeda-bedakan. Muslim, muhajir dan ansor tidak membeda-bedakan. Nanti kita lihat keadilan, prinsip keadilan itu ada di dalam Dustur Madinah. Dalam perjanjian Madinah tersebut, itu semuanya dihukumi secara adil, ya. Terus kemudian syiar persaudaraan bukan hanya sekedar lisan dan syiar saja, namun realitanya kita temukan dalam realita kehidupan sahabat Ansor dan Muhajir ini. Dan terakhir bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Asas atau prinsip yang ketiga daripada Rasulullah, gerakan dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW di Madinah adalah Dustur Madinah. Rasulullah SAW membuat hukum-hukum, membuat aturan-aturan. Karena beliau mempunyai kuasa terkait dengan masalah tersebut. Maka kemudian beliau kemudian membuat aturan yang mengatur sesama muslim dan juga mengatur orang-orang kafir Yahudi dalam pada waktu itu, ya. Jadi aturan ini mengatur antara Muhajir Quraisy, orang Ansor, Bani Auf, Bani Sariyah, Bani Akhaz, Bani Najr, Bani Amr bin Auf, dan Bani Aus. Ini disebutkan satu persatu kalau dalam teks aslinya, ya. Saya hanya rangkumkan saja. Kalau dalam teks aslinya itu, ini sebutkan Bani ini, Bani ini, Bani ini, Bani ini. Rasulullah sebutkan satu persatu. Kemudian yang pertama yang dijelaskan Rasulullah SAW adalah tetap bersama tradisi mereka yang dilegalkan dalam Islam. Jadi aturannya adalah aturan Islam. Jadi mereka boleh dengan tradisi-tradisi mereka tentunya. Mereka punya tradisi kan. Setiap suku, setiap kaum itu punya tradisi, punya kebiasaan, punya aruf sendiri-sendiri, berbeda-beda. Hari ini bapak-bapak saja tradisinya mungkin beda-beda. Ada orang Sunda, orang Jawa, orang mana-mana tradisinya berbeda-beda. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan tetap bersama tradisi. Silahkan bersama tradisi kalian, tapi yang dilegalkan dalam Islam. Maknanya Islam menaungi semuanya nih. Ini Islam nih, aturan Al-Quran Sunnah, ya. Maka kemudian ini misalkan al-urf, budaya, ya, Bani Auf gitu kan. Ini budaya Bani Sariyah. Kalau di sini ini budaya Sunda, Jawa, Minang, Batak dan yang lain-lainnya. Tapi semuanya itu dilegalkan dalam pemerintahan Islam. Maknanya bahwa semua tradisi-tradisi yang mereka bawa itu tidak boleh bertentangan dengan Islam. Ya. Misal hari ini tradisinya apa? Gitu ya. Tradisinya apa? Misalkan ada sebuah suku di Indonesia yang kemudian warisan itu digantungkan kepada ibu misalkan. Ya. Nasab itu digantungkan kepada ibu. Nah, itu berarti menyimpang daripada Islam, maka harus dikembalikan. Gitu ya. Ada tradisi misalkan ya orang Sunda mau nikahan nginjek telur gitu ya. Terus kemudian apa? Saweran
duit, gitu ya. Terus kemudian kalau pas lagi hamil harus pakai siraman, misalkan seperti itu ya. Nah, itu perkara tradisi, ya. Tapi itu dilegalkan dalam Islam atau tidak? Nah, itu ya. Kalau misalkan bertentangan dengan asas-asas dalam Islam, maka tidak diperbolehkan. Rasulullah ngatur seperti itu. Maka kalau dalam asas dalam kehidupan bermasyarakat ini, seharusnya kemudian orang-orang Sunda paham. Saya orang Sunda, ya. Misalkan tradisi seperti itu, aturannya bertentangan atau syariat atau tidak? Kalau tidak, ya kita harus mengalah, ya. Karena ini adalah al-urf, ya. Jadi ini adalah budaya, dan budaya itu harus disesuaikan dengan din, dengan agama. Karena pada hakikatnya banyak nanti itu budaya-budaya yang kemudian bertentangannya itu bukan hanya perkara puru, tapi terkait dengan perkara usul. Misal orang hamil atau orang yang punya anak sudah melahirkan, kemudian dibekali sama orang tuanya, budaya ini, ya kan? Dibekali di bawah bantalnya itu ada sisir dan ada gunting, misalkan ya, tolak bala, gitu ya, agar bayinya nggak diganggu sama makhluk-makhluk. Ini. Nah, kalau dalam perkara ini perkara akidah ini. Karena menggantungkan kepada sebuah barang yang diyakini bisa kemudian menyelamatkan bayi ini dari gangguan-gangguan, bahaya ini akidah. Ya, syirik, kesyirikan. Nah, itu yang harus dijauhkan. Nah, di sini Rasulullah yang pertama itu ya mengatakan kepada semuanya itu disebutkan tadi ya, orang-orang yang Muhajir, Quraisy, Bani Auf, Bani Sa'idiyah, Bani Has, Bani Nazir, Bani Amr bin Auf, Bani Aus, tetaplah bersama tradisi kalian yang dilegalkan dalam Islam. Maknanya Rasulullah ingin menyampaikan, bolehlah, silahkanlah kalian berbudaya, silahkan begitu ya. Tapi kemudian yang sesuai dengan Islam, gitu ya. Yang kedua, ya, di antara Dustur Madinah itu, mukmin membayar diat denda orang yang terbunuh di antara mereka. Ya. Ada yang terbunuh, mukmin bersengketa, ada yang terbunuh, ya. Maka kemudian mukmin yang membunuhnya membayar diat, ya, membayar denda terkait dengan pembunuhan tersebut, ya. Unta merah misalkan ya. Kemudian mukmin tidak boleh membiarkan siapa saja di antara mereka yang tidak mau membayar hutang atau denda. Jadi kalau misalkan ada yang membunuh kemudian dia dalam keadaan miskin, maka tidak boleh semuanya berdiam diri gitu ya. Tidak boleh membiarkan diri, maka semuanya harus patungan untuk membayar denda tersebut. Agar kemudian orang yang terbunuh atau keluarga terbunuh tersebut tetap mendapatkan keadilan. Gitu kan? Jadi membunuh ini kan kalau nanti dalam hukum Islam itu ada dua, ya, dibunuh lagi, gitu ya. Dan kedua adalah dengan membayar diat, dengan membayar denda. Nah, gitu ya. Yang mana? Nah, kalau keluarga yang dibunuhnya, oh cukup bayar diat sajalah, gitu ya. Nah, seperti itu maka selesai perkara. Ya. Kemudian yang keempat, ya, mukmin bertakwa bertindak terhadap orang dari keluarga sendiri yang berbuat kezaliman, kejahatan, permusuhan dan perusakan. Ini adalah asas keadilan. Jadi nggak ada yang namanya keluarga sayang terhadap pelaku kejahatan, nggak ada. Atau kemudian pelaku kejahatan diistimewakan, tidak ada. Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada. Ya, mukmin yang bertakwa kemudian dia harus bertindak terhadap orang keluarganya sendiri yang kemudian dia melakukan kejahatan, kezaliman, permusuhan dan yang lain-lainnya. Jadi tidak ada dalam zaman Rasulullah SAW itu yang kebal hukum itu nggak ada, gitu ya, nggak ada. Kalau di kita kan, ya, bansos, udah mulai ketahuan saksinya dihilangin, gitu ya. Nah ini kan tidak ada prinsip keadilan, ya. Pada zaman Rasulullah SAW diadili semuanya, termasuk keluarga-keluarga kita. Kalau keluarga-keluarga kita berbuat kezaliman, kejahatan, permusuhan dan yang lainnya diadili, ya. Dan nggak ada sayang-sayang. Maka terkenal ya perkataan Rasulullah SAW yang mengatakan jika ya Fatimah Zahra anakku melakukan, nah itu ya aku sendiri yang akan mengadilinya. Kemudian yang berikutnya, mukmin tidak boleh membunuh mukmin lainnya karena membunuh orang kafir. Nah, ini nggak boleh. Yang harus membayar diat, yang harus dilegalkan itu karena mukmin membunuh mukmin yang lainnya. Kalau mukmin membunuh orang kafir tidak boleh, ya karena beda kedudukannya berbeda. Ya, tapi kemudian prinsip-prinsip ini diatur ini setelah Rasulullah mensosialisasikan terkait dengan perdamaian dan yang lain-lainnya terhadap orang-orang Yahudi tersebut. Ya. Kemudian melindungi orang-orang lemah atau orang-orang yang kuat dan saling menolong dalam menghadapi gangguan gangguan orang lain. Ya. Jadi melindungi orang lemah atas orang kuat. Nah ini
Prinsip yang berikutnya yang disampaikan Rasulullah, orang-orang lemah ini biasanya dizolimi orang-orang kuat. Yang punya modal menzolimi rakyatnya, oh udah biasa. Yang punya kekuatan menzalimi rakyatnya, udah biasa pada waktu itu. Maka Rasulullah SAW membuat aturan, orang yang lemah itu harus terlindungi daripada orang-orang yang kuat. Kesewenang-wenangannya orang-orang yang kuat. Ya. Jadi nggak boleh. Ya. Kemudian di sana, ya pastilah dalam masyarakat itu kan ada orang kaya, udah pasti itu. Ya, ada orang kuat, ada orang yang kuatnya secara materi, ada orang kuatnya secara misalkan kedudukan, gitu ya. Misalkan jadi orang penting lah, gitu ya. Nah, orang-orang penting, orang-orang banyak duit dan yang lain nggak boleh berbuat semena-mena terhadap orang-orang yang lemah. Ya, maka kemudian dalam pasal ini, dalam Dustur Madinah ini diatur bahwa ya salah satunya adalah melindungi orang-orang lemah atau orang-orang kuat. Kemudian orang mukmin tidak akan memberikan perlindungan terhadap orang-orang jahat. Jadi orang jahat nggak disembunyikan, nggak dilindungi, diadili orang jahat itu. Ya. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam perjanjian tersebut. Jadi orang-orang mukmin, hatta itu keluarganya yang melakukan kejahatan, ya harus diadili, tidak boleh dilindungi. Ya. Kemudian saat peperangan orang Yahudi ikut memukul biaya bersama kaum muslimin. Jadi nanti kalau peperangan Madinah ini diserang, ya Madinah ini diserang sama orang-orang yang musuh Islam pada waktu itu ya, belum ada kan Madinah itu nanti perang dengan misalkan orang Quraisy masih di Mekah ini. Ya Madinah masih dalam statusnya permusuhan dengan Mekah, Quraisy Mekah. Nah dalam pasal ini, dalam perjanjian ini disampaikan, jika nanti ya terjadi peperangan ya yang kemudian menimpa kaum muslimin di Madinah, maka Yahudi tidak diwajibkan untuk ikut berperang. Ya, tapi Yahudi diwajibkan untuk membayar atau untuk berkontribusi ya terkait dengan biaya peperangan tersebut. Ya. Karena peperangan itu antara muslim dengan orang kafir Quraisy, ya, bukan dengan Yahudi. Itu ya. Orang bencinya itu orang kafir Quraisy itu terhadap mukmin, bukan terhadap Yahudi, gitu ya. Maka kalau terjadi peperangan seperti itu, maka Rasulullah SAW mengatakan orang Yahudi hanya memikul biayanya saja. Tapi peperangan itu wajib diikuti oleh orang-orang mukmin. Kemudian Yahudi bersama kaum muslimin. Orang-orang Yahudi tetap pada agamanya dan orang mukmin tetap pada agamanya sendiri. Maknanya ini kesamaan lah ya dalam kedudukan kewarganegaraan dan yang lain-lain. Maknanya tidak saling menzolimi. Maksudnya harus bersama-sama gitu ya. Dan tidak boleh saling memaksakan agamanya. Mukmin tetap pada agamanya dan Yahudi tetap pada agamanya. Ya seperti katakan lakum dinukum waliyadin. Kemudian Yahudi dan kaum muslimin masing-masing memikul biaya sendiri dalam melaksanakan kewajiban dalam memberikan pertolongan secara timbal balik dalam melawan pihak-pihak yang memerangi salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Nah, kalau misalkan ada peperangan, ada perselisihan dan yang lain-lain, maka setiap masing-masing itu memikul biayanya sendiri-sendiri, gitu ya. Jadi kalau sekarang fikih modernnya, kalau misalkan ada dua yang bersengketa, gitu ya. Biaya peradilannya itu ditanggung keduanya, gitu ya, ditanggung keduanya. Jika terjadi perselisihan atau pertentangan yang dikhawatirkan menimbulkan kerusakan perkara, ya, dikembalikan kepada Allah dan Muhammad Rasulullah. Nah, ini yang paling dasar dalam perjanjian ini. Jika terjadi perselisihan atau pertentangan yang dikhawatirkan menimbulkan kerusakan, maka perkaranya dikembalikan kepada Allah dan Muhammad Rasulullah. Ya, sebagaimana misalkan dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan ini sudah disampaikan di Madinah, ya. Kemudian setiap orang dijamin keselamatannya untuk meninggalkan atau tetap di Madinah kecuali orang-orang yang berbuat zalim. Jadi siapa saja dijamin, ya, dijamin keselamatannya, dijamin keamanannya, baik orang mukmin maupun orang Yahudi semuanya dijamin. Mau tetap tinggal di Madinah, mau keluar Madinah semuanya dijamin oleh Rasulullah SAW. Ini kalau dalam sistem perundangan modern ini, nanti kalau misalkan ada negara Islam yang berhukum dengan hukum Islam itu, nanti orang-orang Yahudi itu dikatakan sebagai ahlul dhimmi.
ya, orang-orang ahli dhimmi, orang-orang kafir yang tinggal di negara muslim dan terikat dengan perjanjian dengan orang muslim, dan kemudian semuanya dilindungi, ya. Nah, kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi pihak yang berbuat kebajikan. Ini yang terakhir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi pihak yang berbuat kebajikan. Nah, 3 poin ini, 3 asas inilah yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW kemudian nyampe di Madinah dan kemudian membangun masyarakat baru Madinah dengan masyarakat yang berperadaban Islam. Tentu ini menjadi hal yang sangat luar biasa, dan kemudian menjadi penelitian hari ini orang-orang yang kemudian meneliti terkait dengan bagaimana kepemimpinan Rasulullah SAW yang singkat tapi kemudian berhasil. Rasulullah SAW di Madinah itu hanya 10 tahun, 622 Masehi sampai 632 Masehi. Namun kemudian peradaban yang dihasilkannya itu adalah sangat-sangat luar biasa. Salah satunya ini adalah peradaban yang merupakan Dustur Madinah ini yang kemudian banyak dicontoh oleh undang-undang, ya, undang-undang modern hari ini, baik KUHP ya maupun kalau di Indonesia KUHP maupun undang-undang yang lainnya. Nah, setidaknya kita mendapatkan gambaran, ya, bahwa ternyata konsep Islam itu begitu luar biasa, ya. Ketika di Mekah, ketika dalam keadaan terjajah, Islam punya konsep, ya. Ketika di Madinah, ketika memimpin, Islam pun punya konsep, dan itu dipraktekkan oleh Rasulullah SAW secara baik dan secara tuntas. Yang kemudian akhirnya kita hari ini di Masjid Al-Ukhuwah mendapatkan jerih payah apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Akhirnya sampai kepada Indonesia Islam itu, dan kemudian kita belajar dan memahami Islam. Tentu sebagai upaya Rasulullah dan para sahabat. Baik bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kiranya yang saya bisa sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum sairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.